Jumlah kasus kekerasan pada anak di masa pandemi kian meningkat. Saat ini, sedang dilaksanakan kebijakan stay at home dan juga pembelajaran jarak jauh bagi seluruh anak usia sekolah. Seluruh siswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dari rumah masing-masing. Mungkin hal ini akan menimbulkan banyak pertanyaan. Seluruh anak-anak sedang berada di rumah. Bagaimana bisa mereka menjadi korban kekerasan? Jawabannya adalah, pelaku kekerasan tersebut adalah orang-orang terdekat dari para korban yang tinggal serumah dengan mereka. Kekerasan yang terjadi tidak hanya kekerasan fisik, tapi juga kekerasan verbal. Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, terdapat setidaknya 6.500 anak yang menjadi korban kekerasan. Data ini telah menunjukkan peningkatan setidaknya 62% untuk kekerasan verbal dan 11% untuk kekerasan fisik dari awal pandemi. Salah satu kasus di Jakarta Timur, seorang anak dianiaya dan diseret oleh ayah kandungnya hanya karena korban tidak dapat menjemur baju. Pada saat kejadian, tante korban merekam kejadian penganiayaan tersebut dan akhirnya video rekaman tersebut viral di internet. Akhirnya, pelaku atau ayah korban ditangkap dan dipenjarakan. Kasus lainnya, seorang anak perempuan tewas dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Hanya karena korban tidak dapat mengerti pembelajaran yang sedang diikutinya via daring. Kasus-kasus tersebut adalah kasus-kasus yang dilaporkan. Belum termasuk kasus-kasus yang korbannya tidak punya kekuatan untuk melaporkan ataupun meminta pertolongan. Ada banyak sekali faktor yang dapat memicu kekerasan pada anak di masa pandemi ini. Salah satunya adalah faktor ekonomi yang terganggu. Tidak sedikit keluarga dengan strata ekonomi menengah ke bawah yang anak-anaknya menjadi korban kekerasan oleh para orang tuanya sendiri. Selain itu, kebijakan work from home yang mengharuskan para orang tua tinggal di rumah dan mendampingi anak-anaknya mengikuti pembelajaran jarak jauh, anak-anaknya menjadi korban kekerasan pula. Kebanyakan orang tua yang mendapatkan stres dari kerja melampiaskannya kepada anak-anak karena mereka tidak tahu mau melampiaskannya kemana lagi. Dan semua orang yang tinggal di rumah mungkin akan terkena imbasnya. Namun yang perlu diketahui dan dipahami oleh para orang tua, bahwa setiap anak juga mengalami stres. Setiap anak juga mengalami kesulitan dalam mengikuti school from home. Pembelajaran jarak jauh bukan suatu hal yang mudah. Tugas-tugas yang menumpuk juga bukan suatu hal yang mudah. Yang mengalami stres bukan hanya orang tua, tetapi anak-anak juga bisa. Dan perlu dipahami juga bahwa kekerasan verbal maupun non-verbal berdampak sangat buruk bagi psikologis anak. Bahkan dapat menuju ke gangguan mental. Perlu ditanamkan pada setiap orang bahwa meminta pertolongan ke psikolog bukanlah sebuah hal yang tabu. Meminta pertolongan kepada psikolog tidak berarti Anda adalah seorang yang gila. Meminta pertolongan ke psikolog bukan berarti Anda kurang ibadah. Normalisasikan meminta pertolongan ketika kita butuh. Setiap orang butuh memelihara kesehatan mental dan emosinya masing-masing. Tugas kita semua untuk menormalisasikan meminta pertolongan. Dan juga tugas pemerintah untuk lebih sigap lagi dan lebih tegas lagi dalam menyikapi laporan-laporan kekerasan, khususnya kekerasan pada anak.